Karena pada saat kita melakukan sesuatu itu sebaik mungkin gitu loh ya, pasti akan banyak juga hal baik yang datang ke kita dan pasti nantinya punya manfaat juga untuk kita gitu Gue loh. jadikan itu sebagai motivasi sih, karena validasi itu ya akan ada buat gue ketika memang ada karya hits drive bersama gue. Karena gue terus mencoba ngelakuin sesuatu hal yang paling terbaik dari apa yang bisa gue lakukan untuk sesuatu yang gue lakukan. Bilang sama bapak lu, kenapa? Gue mau ngelamar lu minggu depan. Anak rantau, Excel Ramada, vokalis Drive. Terima kasih. Siap, mantap. Kau mau katakan putus? Iya. Ketemu lagi dengan gue Komo Rikidi, katakan putus. Tapi gue gak mau nunjukin putus ya. Enggak putus lagi, cerai. Bukannya lagi cerai. Enggak, coy. Coy. Jangan. Amin. Emang ada masalah apa rumah tangga? Gak ada, alhamdulillah. Ya kan, siapa tahu butuh curhat kayaknya nggak apa-apa juga. Amin. Karena gue masih bisa juga lah. Banyak kekurangan sih. Banyak kekurangan. Kurang duit. Manggung lu aja banyak banget, Sel. Iya, kan manusia tidak ada puasnya. Iya, benar. Yang penting itu bersyukur ya. Iya dong. Mau sebanyak apapun tanpa rasa syukur ya hidup ya hampa aja. Hampa. Entah di mana. Iwan Fals ya? Itu Drive. Ari Lasso. Kelas 3 SMA gue lagu itu ingat banget. Lu kasih SMA, gue kelas berapa? Lu kelas berapa? Umur lu tahun kelahiran tahun berapa sih? 95 gue. 95, berarti di Drive lu yang paling kecil? Iya, paling muda. Gue tersesat aja sih di situ. Tersesat. Berarti lu masuk ke rombongan bapak-bapak ya? Iya. Iya, rombongan bapak-bapak. Dan om-om. Om-om, rombongan om-om yang udah menemukan jati diri gitu ya. Tapi gimana sih kan, berarti kan lu lagi istilahnya dengan umur lu itu lu lagi yang wah gitu loh ya kan. Ketemu dengan satu grup yang udah rata-rata om-om yang udah males ngomong gitu loh. Udah sering capek pinggang. Gimana lu menanggapinya? Gue bersyukur ketemu mereka ketika mereka sudah di fase ini justru. Oke. Karena kalau enggak gue ikut nakal. Karena memang kemarin gue barengan sama Drive di Pontianak. Mereka nyampe terus ininya apa namanya tuh? Permintaan itu apa namanya? Ridersnya ada minuman ini masuk angin. Itu ciri khas sekali. Minuman masuk angin. Berarti di situ kalian udah tahu umur mereka udah berapa ya. Berarti lu gabung sama Drive udah berapa lama sih? OTW 2 tahun. Udah lama ya. Udah lama juga ya. Ya masih bentar lah. Tapi lu ini kan banyak orang yang bilang kalau lu adalah Drive itu udah punya banyak vokalis gitu. Yeah. Udah punya banyak, ada Takaida, ada Rizky the Titans, mungkin ada lagi yang nggak gue tahu gitu loh. Tapi banyak orang yang bilang kalau lu adalah vokalis terbaiknya Drive untuk saat ini. Dari bandingin yang lama-lama. Amin ya, mudah-mudahan sih kayak gitu. Ya mungkin ini kan gue masuk Drive itu adalah salah satunya adalah jawaban dari umrohnya Digo sebenarnya. Oke. Oh gitu. Jadi Digo lagi umroh, gue backupin Ariski saat itu. Oke. Tiba-tiba gue harus gantiin karena Ariski sakit. Dan Digo lagi umroh. Oke. Nah mungkin itu salah satu doa yang dijawab Tuhan. Berarti lu bisa dibilang lu adalah cahaya terbaik yang turun. Sedap cahaya. Cahaya kan. Berarti itu adalah cahaya terbaik yang turun di langit untuk Drive gitu ya. Amin aja. Amin. Tapi emang banyak orang yang bilang kalau lu adalah vokalis yang paling cocok untuk Drive gitu loh. Amin ya. Yang penting tetap melakukan hal yang terbaik lah ya. Iya dong, pasti. Gue dari semua hal yang gue lakukan pasti gue all out, gue pasti 100% mau di Drive, mau di solo gue ataupun project-project lain sama semua. Iya. Karena pada saat kita melakukan sesuatu itu sebaik mungkin gitu loh ya, pasti akan banyak juga hal baik yang datang ke kita dan pasti nantinya punya manfaat juga untuk kita gitu loh ya kan. Yang namanya kerja ya. Iya enggak sih? Gue sih nggak kerja, gue pengangguran sih sebenarnya. Iya. Itu hobi aja. Passion yang mendatangkan uang ya. Ya alhamdulillah. Nah itulah kalau enaknya kerja dengan passion itu ya itu seperti pengangguran tapi banyak kerja. Iya. Banyak kerja. Dibilang nggak ada kerja, ada kerja. Dibilang nggak ada motor juga. Iya ada suara. Kan gini garasi Komoriki.
Ini kan garasi Komoriki saya. Iya. Kan kita podcastnya di garasi, jadi ya pasti ada suara motor, ada mobil. Ini kita by the way, ini di garasi Komoriki gue jual mobil second. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari mobil second bisa datang ke sini. Di garansi mobil bukan tambah apa? Tukar tambah bisa. Tukar tambah bisa. Bukan bekas tabrak dan juga banjir. Proses dibantu. Garansi, proses dibantu. Habis ini bantuin gue berarti. Tukar tambah ya. Oke, 2 tahun prosesnya lu masuk drive gimana sih? Itu semua tuh mengalir gitu aja, nggak ada sesuatu yang menjadi ambisi gua atau segala macem. Hamin 2, tiba-tiba Drive menghubungi gua untuk bantuin dong, ada event nih lusa di situ Ariski sakit. Oke. Gua bilang, lu aman nggak? Aman, oke. Aman gimana maksudnya? Mereka juga mereka yang nantangin tapi mereka yang akhirnya ini ragu juga. Oke, berapa lagu? 9 lagu, 10 lagu, oke. Songlistnya gimana? Songlist setelah yang lu tahu, wah gue mau tahu lagu Drive banyak. Lu udah sering juga ngulik berarti ya? Ya karena Drive itu juga menemani perjalanan musik gue, menemani menemani tidur lu. Tidurlah. Gue juga Drive, The Titans atau band-band era itu memang menemani pertumbuhan gue juga sih. Berarti sama-sama nih gitu loh, sama-sama mengalir dan akhirnya masuk ke dalam proses Drive. Betul. Tapi masuk ke Drive ini apakah menjadi salah satu mimpi lu di dunia musik? Iya. Jadi gue memang mimpinya adalah gue ini sebenarnya gue kan solo pengennya, tapi gue pengen punya band juga. Gitu loh, pengen punya band dan ternyata Tuhan ngasih bandnya band keren langsung gitu. Jadi saat ini semuanya udah prioritas gitu sebenarnya. Jadi tidak ada yang diprioritaskan banget, ini nggak ada. Jadi masuk Drive pun gua akan berkomitmen di situ ya sama dengan gua ketika di project-project lain. Oke, berarti masuknya Drive ini karena memang soul-nya juga beda gitu. Band sama solo juga soul-nya kan juga beda juga. Jadi lu bisa mendapatkan beda-beda soul di pekerjaan yang lagi lu jalanin ya. Sebelumnya gue ditawarin beberapa band sebenarnya. Cuman gitu. Gue gak bisa sebutin band-band era itu juga. Terus ada band yang baru itu Kodir, bandnya Dul. Ya dibikin band. Ini tuh nawarin juga tuh semuanya. Tapi dari semua itu tawaran terakhir ada di Drive. Dan gue memberikan satu syarat sebenarnya. Gue di mana aja mau gue. Karena kan gue nih solois pengen punya band juga. Iya. Gitu, gue pengen menjalankan karir itu nggak cuma solo tapi ngeband juga. Nah ternyata syarat itu yang di ACC itu cuma nama Drive. Syaratnya itu cuma satu. Apa tuh? Lu memperbolehkan gue untuk solo. Untuk proyek-proyek lain. Karena emang basicnya lu emang solo gitu ya. Iya, gue sudah ada album juga. Iya. Dan Drive mau untuk menyanggupi itu gitu ya. Dan lu juga profesional untuk membedakan mana yang solo, mana yang band. Gue sangat profesional untuk membedakan itu. Bahkan ketika gue off air solo, banyak permintaan untuk menyanyikan lagu Drive. Gue tolak mentah-mentah. Kalau lu mau gue nyanyi lagu Drive, undang Drive. Gue di solo adalah gue punya album ataupun gue cover lagu-lagu lain gitu ya. Dengan insya Allah dengan izin. Tapi untuk lagu-lagu Drive ini gue akan tolak gitu. Mohon maaf nih. Bahkan banyak IO yang ada penyelenggara yang memang gue bayar deh performing rights-nya. Ya kan ke Budi atau ke Digo, pokoknya ke Drive. Aduh mohon maaf, bukan itu masalahnya. Bukan uang masalahnya. Adalah komitmennya itu. Iya. Gentleman agreement kok. Iya. Karena memang lu kalau band itu kan rame-rame ya. Gitu deh kan. Dan soulnya pun juga pasti beda itu tadi. Beda banget. Nah tapi ini setelah lu masuk Drive, pasti kan masih banyak juga kan orang yang banding-bandingin lu sama Anji. Nah lu nanggapinnya gimana sih? Paling banyak orang banding-banding lu sama Anji atau Rizky The Titan atau Takaida? Sama Anji. Sama Gak Anji. ada sama yang lain sih. Gak ada. Paling banyak ya sama Anji. Mungkin sama Tirta, sama Bang Tirta, sama Bang Takeda, sama Bang Ariski sih gak ada sih. Masih normal. Paling cuman ada fansnya Rizky yang gue lebih nyaman Ariski yang nyanyi untuk lagu ini karena memang lagunya dia sama Drive gitu ya, di albumnya dia. Kalau sisanya ya antara gue sama Anji aja. Dan gue tidak ada masalah karena ketika gue masuk ke Drive gue sudah menyiapkan diri untuk hal itu.
Oke. Comparing pasti ada. Mau Mas Ari Lasso sama Mas Once juga sama. Iya. Padahal zamannya Once bisa dikatakan Dewa itu lebih besar gitu ya. Iya. Tapi tetap bahwa comparing itu ada. Gitu. Serah kalian. Kalau gue tidak bisa mengatur selera, gue tidak tidak mau mengatur itu. Iya, telinga orang beda-beda. Iya gitu dong. Tapi tanggapan lu untuk menanggapi itu untuk nggak ngerusak secara mental juga gitu, karena kan kadang-kadang kan orang nge-comparein kita itu bahasanya juga pedih-pedih gitu. Pedih banget. Pedih banget. Cuman gue ngerasa ya udahlah, gue jadikan itu sebagai motivasi sih, karena validasi itu ya akan ada buat gue ketika memang ada karya hits Drive bersama gue sih. Intinya sih itu aja sih. Iya. Dan sekarang juga lagi banyak bikin single juga kan. Udah ada album malah langsung album gitu kan. Ya yang single yang terbaru itu apa? Kisah Sang Malaikat. Kisah Sang Malaikat. Teman-teman bisa untuk lihat Kisah Sang Malaikat single terbarunya Drive itu udah barengan sama Excel gitu. Karena emang tinggal ada satu yang boom udah lewat ya. Itu dia. Cuma itu aja sih. Karena tetap namanya musisi, seniman dari karya sih. Iya, siap. Benar. Berarti lu menanggapi ini dengan dewasa lah ya. Iya. Bisa dibilang dewasa, nggak yang ngambekan lah ya. Meskipun umur lu paling kecil gitu. Gue nggak ngambekan gue. Terus? Ada memang yang tipikal vokalis ngambekan tuh banyak. Vokalis tuh unik-unik tau. Iya. Baperan. Iya, baperan. Tapi memang itu adalah karakteristik dari seorang vokalis. Kalau nggak baperan dia nggak bisa ngasih show di lagu. Berarti emang harus karena menjiwai ya. Iya. Menjiwai ya. Iya, bisa. Nah, tapi ini lu juga dimulai itu karir lu dari ajang pencarian bakat. Kalau di industri ya. Di industri. Tapi sebetulnya gue dari kafe ke kafe sih. Oh, awalnya kafe ke kafe, baru masuk ke ajang pencari bakat. Iya, 2018 awalnya. Oh, 2018. Terus itu The Voice. Itu tingkat kelas apa, tingkat 1 atau udah ke berapa ya 2018? 2018 itu gue masih 16 besar. Rating berapa itu acaranya, season berapa? Season 1? Enggak tahu deh. Enggak season 1. Pokoknya 2018 gua 20 besar apa jauh deh pokoknya. Masih awal-awal banget. Terus 2020 2021 pandemi gue ada kesempatan untuk idol, ya gue ikutin juga daripada gue gabut di kosan. Iya. Nggak ngapa-ngapain, ya kebetulan bini daftarin gitu aja, support, ya udah gue jalanin. Oh, berarti lu yang ketemu sama bini di ajang pencarian bakat yang mana? Voice. Oh, The Voice. Oh. Nah, lu masuk ke The Voice itu adalah bagian dari bentuk perjuangan lu untuk mendapatkan kesuksesan atau emang iseng-iseng aja pada saat itu? Oh, pastinya dengan harapan. Dengan misi dong. Harapan untuk sukses. Iya dong. Oke. Karena gue udah cukup di reguleran di kafe. Gue udah keliling Indonesia, gue udah sampai keliling Asia, udah pernah gue reguleran di kafe, udah pernah. Jadi Asia. Oh, gokil ya. Jadi levelnya udah bukan Indonesia doang, tapi setelah itu apa selanjutnya gitu. Biasanya gue nyiptain lagu banyak, nulis lagu banyak. Gue nggak tahu rekaman mau gimana, gue nggak tahu caranya gue bisa di industri rekaman tuh gimana. Oke. Berarti untuk reguleran lu pernah Asia, paling jauh kemana? Hong Kong, Macau. Oh, Vietnam, udah jauh ya. Udah itu reguleran di sana. Home band. Iya, reguler lah. Berarti sebulan sampai 3 bulan dong. 6 bulan. 6 bulan. Oh, kalau luar negeri 6 bulan ya? Ada 6 bulan, ada 3 bulan, ada 4 bulan. Oh, kalau dalam negeri kan 3 bulan biasanya. 3 bulan. Ya. Band-band Bandung gitu loh, ya kan? Band-band Bandung ke Makassar, Sulawesi, kemana gitu loh, ya kan? Nah, itu biasanya 3 bulan. Karena dulu gue pernah jadi kru home band. Masa sih? Iya. Serius? Di mana? Gue bawa efek gitu tuh. Di mana? Di Padang. Oh, di Padang. Iya, gue bawa efek gitu. Terus kerjaan gue nantinya kalau misalnya orang belum dance atau belum joget, gue yang joget buat mancing crowd gitu. Oh, bandnya dari luar kota? Apa bandnya band di Padang. Oh, band lokal. Di Padang, band lokal. Jadi dia di klub gitu. Nah, terus gue pura-pura iniin sound, pura-pura sosok ngerti gitu loh kan. Saya benerin. Terus berdiri di tengah, kayaknya ini kurang nih audionya ya. Sok sibuk ya kan. Sedap. Nah, gimmick nomor 1. Iya, itu termasuk gimmick ya. Iya. Nah, nanti kalau udah
Udah agak malam, nah gua yang ngedance tuh lagunya yang udah mulai R&B yang udah upbeat gitu loh ya kan. Itu lu sengaja ngedance untuk mancing apa memang lu nya doyan? Enggak, emang buat mancing. Mancing. Buat mancing orang-orang ini jadi dance jadi kan biar crowdnya jadi lebih enak gitu loh. Butuh loh orang kayak Nah gitu. Itu tugas gua tuh dulu tuh gitu loh. Jadi bandnya pecah terus ya? Iya, nah itu dia tugas gua itu. Kalau si klubnya lagi sepi, gua lihat dulu dari jendela tuh, dari pintu. Oh ya ada tamu, udah. Wah, gua sok udah heboh tuh, ya kan? Era itu kepikiran gitu. Coba mungkin teman-teman yang masih di reguler, iya karena kan gunakan itu. Kasihan buat teman-teman yang perform kan, gitu loh. Pada saat nggak ada penonton dan penontonnya mau nonton itu kan kasihan, nggak semangatnya pun juga nggak ada. Jadi gue mencoba. Karena gue sama lu, karena gue terus mencoba ngelakuin sesuatu hal yang paling terbaik dari apa yang bisa gue lakukan untuk sesuatu yang gue lakukan, gitu, gue kerjakan gitu. Jadi itu yang gue lakuin. Nah berarti lu di The Voice dan akhirnya lu dinobatkan menjadi pria terromantis di tahun itu. Ya kan lu dinobatkan menjadi pria terromantis gitu loh. Itu prosesnya lu kenal sama istri lu pada saat ngantri atau gimana? Iya, jadi gue pas ngantri kenalan, karena prosesnya lama menuju ke juri artis itu lama, karena ada beberapa tahap dan menuju ke misalkan lolos dari beberapa tahap awal yang ngantri terus ke juri artis itu dan ada jeda waktu lama sih. Dan kebetulan gue memang orangnya gercep udahlah, jadi gue tembak lah kasarnya gitu. Itu jadi pacar gue. Itu gitu. Nembaknya pacar waktu itu? Enggak, gue untuk next step gitu. Sebenarnya udah pacar gua. Begitu audisi udah cewek gua. Cuman gua bilang gitu. Jadi pada saat audisi itu lu udah jadian. Kan ada beberapa tahap tuh. Misalkan tahap awal 1 2 3 ada yang ngantri itu ada 3 gitu, 3 tahap. Habis itu kan jeda waktu lama ke karantina. Karantina ini juri artis muter tuh. Itu kan lama bisa 2-3 minggu. Nah proses di situ gue udah pacaran. Udah jadian di situ. Emang begitu. Cepet ya pergerakannya. Cinlok lah istilahnya. Jadi dari proses ngantri atau pendaftaran apa segala macam, lu udah nembak di situ, akhirnya baru lu 2 bulanan lah saat itu sampai ke karantina. Jaraknya jauh. Jauh. Jadi memang pas gua ke juri artis itu yang muter itu memang udah beberapa bulan sih, jadi memang gua udah jadian lah kalau nggak. Nah buat lu berarti kan ini termasuk agak cukup aneh ya gitu loh, maksud gua berarti kan untuk lu kan ada di suatu tempat yang emang banyak cewek dan cowoknya gitu. Untuk lu menentukan nembak untuk dia jadi cewek lu aja pasti akan maksudnya akan banyak godaan lah untuk ada banyak pilihan. Iya, bisa jadi pilihan, bisa jadi godaan juga karena lu dipertemukan dengan banyak lawan jenis di suatu kejadian atau tempat yang bikin lu menjadi intens sama mereka gitu loh. Ada hal di balik itu sebenarnya sudah gue jalankan. Kenapa gue menetapkan hati pada istri gue yang ini. Jadi 2017 bulan Desember tahun baru ke 2018 kasarnya gue sholat taubatan nasuha. Gitu. Jadi ada beberapa perempuan yang ya karena gue lajang, gue belum menikah, jadi wajar aja gue untuk banyak teman perempuan gitu. Jadi, ada banyak di situ dan gue bilang ya Tuhan, gue udah capek gitu loh sama cewek kayak banyak kayak gini, gue pengen nikah deh gitu loh. Gue nggak tahu mesti ngapain lagi gitu, udah kerja kok gitu. Gue rezeki juga udah diatur gitu, udah Tuhan atur. Jadi gue pengen kalau jika ada dari teman-teman yang perempuan yang dekat ini memang dia jodohku, layak untukku, cocok untukku, dekatkan. Jika tidak jauhkan. Seminggu jauh semua kan. Dari ratusan. Enggak, ratusan emang gua apa? Jauh semua. Jauh semua itu belasan ya waktu itu. Jauh semua belasan loh, banyak loh. Ya kan teman untuk mendekat kan kita harus memilih dengan tepat gitu. Iya. Akhirnya nyingkir semua tanpa alas semua, enggak tahu tiba-tiba ngilang semua ada. Gue 3 bulan kosong. Maksudnya tidak ada teman perempuan untuk ngobrol segala macam, tiba-tiba ya gue ketemu bini gue. Dan Tuhan memberikan hati gua greget gitu loh. Saat itu sama bini gua. Pada saat pertama kali ketemu dia. Satu-satunya. Berarti emang ada cinta pada pandangan pertama loh. Iya.
Ku rasa ku tak jatuh cinta. Kayak Bang Ipul gue ya? Iya. Berarti apa? Nah maksud gue, kok lu bisa untuk nyatain menjadi pacar aja itu udah termasuk berani loh. Iya dong. Nah ini lu setelah menjadi pacar lu melamar dia untuk ke hal yang lebih serius lagi. Karena prosesnya pun cepet gitu loh. Karena saat gue pacaran awal sebelum gue melamar di acara itu, gue video callan sama bini gue sama Amira ya. Terus gue liatin ke nyokap, Mam ini nih cewek baru cakep banget ya, gue bilang gitu kan. Nyokap gue untuk pertama kalinya dalam hidup gue dia bilang udah ini aja. Dia nggak pernah, dia itu kalau gue bawa cewek atau anaknya bawa cewek itu pasti marah ke rumah tuh udah pasti marah, dia nggak suka gitu. Tapi ini dia untuk pertama kalinya ke gue begitu, ya udah gue ikutin apa kata nyokap gue. Ternyata gue kulik-kulik bibit-bibit dan bobotnya alhamdulillah bagus. Jadi memang ya nyokap instingnya seorang ibu nggak? Iya sama itu sama nyokap gue berarti. Iya. Gue pertama kali ketemu sama bini gue sekarang itu gue lagi barengan sama nyokap gue. Padahal nyokap gue kan biasanya di Padang tuh. Iya. Nah pas kejadian itu nyokap gue lagi bintang tamu di Rumpi. Oh Rumpi Trans TV. Rumpi atau ya Rumpi. Jadi tamu spesial gue pada saat itu. Nanti gue sama bini gue sekarang udah cecetan. Akhirnya kita janjian ketemuan dan gue karena nyokap lagi ada di sini gue bawa nyokap. Jadi gue kenalan sama dia ketemu langsung pada saat nyokap gue juga kenalan dan ketemu langsung sama dia barengan. Ya udah katanya gitu. Ya langsung aja nyokap gue juga ngomong sama gitu. Iya benar berarti. Nyokap gue juga ngomong gitu. Berarti hal itulah yang menjadi trigger untuk tetap mempertahankan hubungan ini dan memperjuangkan hubungan ini dan akhirnya ya menjalankan hubungan ini, ya nggak sih? Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah. Tapi kan kalau itu kan gue prosesnya juga panjang. Kalau lu cuman 2 bulan tapi udah melamar gitu loh. Gue saat itu memang ketika gue sholat taubat nasuha itu memang misalnya gue meminta ampun ya terhadap dosa-dosa gue minta petunjuk untuk jodoh. Gue cuma minta satu jodoh didekatkan. Gue ini kan ngerantau. Gue kan anak rantau bro. Wah semangat anak rantau. Anak rantau. Kita nggak ada pelabuhan yang bisa kita jadikan teman ngobrol. Iya. Masa ganti-ganti mulu capek kali. Iya. Berantemnya ganti-ganti lagi gitu. Gue Iya. pengen jodoh yang klik sama gue yang memang support gue. Ya akhirnya gue bilang udahlah gue pengen nikah. Memang sebetulnya gue kan nikah di umur 26. Dari habis ngelamar itu gak langsung nikah. 4 tahun kemudian baru nikah. Gue gak diizinin. Itu jadi sama bokapnya dia. Habis dari situ itu sebetulnya gue udah ngasih kisi-kisi sama bini gue sebelum di acara itu. Seminggu setelah pacaran gue bilang sama bapak lu kenapa gue mau ngelamar lu minggu depan. Kok kaget dong ditelepon sama bini gue tuh bapak sama bapaknya kan. Waktu itu masih ada nyokap almarhumah nyokapnya dia. Kaget semuanya udah setuju kecuali bapaknya. Enggak lah kamu kan baru masuk kuliah. Kalau selesai dulu kuliah kamu juga belum tahu tuh orang gimana gitu kan. Oh yaudah. Oke, selesaiin dulu kuliah. Gue pegang tuh janjinya tuh. Ya begitu bini gue lulus kuliah, sejam setelah sidang dan dinyatakan lulus, gue pergi ke rumahnya. Om, iya saya datang ke sini ada satu hal yang... Lu datang langsung? Langsung lah, gentleman. Laki-laki. Anak laki. Gentle gue bilang, enggak ada apa kamu kesini? Saya mau nagih janji om. Wah janji apa? Dia bingung. Emang saya pejabat kali janji. Terus. Iya kan? Iya, om ingat janji om 4 tahun yang lalu? Apa ya? Emang sudah lama banget. Om akan mengizinkan saya menikahi anak om ketika anak om sudah lulus kuliah. Baru 1 jam yang lalu dinyatakan lulus. Lu udah kesini. Berarti om bisa menilai saya orang seperti apa dong. Oh ya dia ketawa, ya udah nikah lah. Karena prosesnya pun dia juga udah melihat 4 tahun gitu loh, ya kan. Wah drama gue menikah tuh lebih ngeri lagi. Iya. Sebenarnya. Dramanya gimana? 1 minggu setelah gue minta izin nyokap, bulan Juni akhir, gue minta izin nyokap untuk menikah di tahun depan. Di 2022. Seminggu kemudian nyokapku meninggal. Habis itu seminggu kemudian kakeknya Amira yang di Klaten meninggal. Sebulan kemudian kakeknya Amira yang di sini meninggal. Nah,
menuju gue menikah, nyokapnya Amira itu video callan sama gue lah. Dia kan cancer ya. Jadi buat semua orang yang punya cancer, semangat terus. Jangan pernah menyerah untuk sembuh ya. Iya benar. Pasti ada jalan untuk orang yang tidak pernah menyerah. Saat itu dia udah ngasih kila-kila, kisi-kisi lah gitu. Untuk kayaknya kalian menikah, ibunya udah gak ada. Dua-duanya, wah sakit banget hati gue yang nangis. Sakit hati gue masih berkabung, masih berduka karena nyokap gue masih udah gak ada ya. Gue telepon semua keluarganya dia, udahlah nikahin aja ya, kita ngejar, kita nggak tahu ternyata mama udah dekat. Karena itu menurut gue udah masuk kila-kila ya, kisi-kisi gitu. Bener, proses gue seminggu untuk nyiapin data, gue nikah 3 minggu kemudian meninggal. Oh, berarti masih sempet ada gitu loh. Masih sempet, alhamdulillah masih sempet. Dalam keadaan udah di kursi roda, udah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau buat lu sendiri, nyokap lu gak ada pas lu nikah, pasti beban juga buat lu kan? Oh patah hati sekali. Pagi-pagi sebelum gue dirias, itu gue nangis habis sholat subuh, gue nangis lama tuh, sejam lebih gue nangis. Sampai gue curhat di Instagramnya nyokap. Gue tuh selalu curhat dan DM nyokap gue. Atau WA dia lah, gue sering gitu melakukan itu. Gue nangis segila-gilanya. Akhirnya udahlah, tapi mau gimana? Iya. Gue yakin akan di dalam kesedihan akan ada hadiah dari Tuhan berupa kebahagiaan. Iya. Ya buat ini penting juga buat yang lagi menderita kanker tetap semangat gitu. Karena nyokap gue kanker juga. Oh oke. Nyokap gue sama kakak gue kanker. Dan mereka beda 2 minggu. Mereka beda 2 minggu. Jadi dan mereka ini kayak Tom and Jerry. Ribut terus. Ribut terus. Paling gitu. bestie berarti Iya karena karakternya sama. Kerasnya apa segala macam karakternya sama. Ya. Iya. Tapi pada saat mereka sakit itu, mereka saling memaafkan satu sama lain. Gitu loh. Tapi pada yang duluan meninggal nyokap gue. Nah pada saat nyokap gue meninggal, gue gak ngasih tahu sama kakak gue karena dia udah kankernya udah sampai ke otak. Gitu loh ya kan. Tapi dia udah feeling. Dia udah feeling kenapa lu pulang dari Jakarta, kenapa lu lama pulang. Dia udah feeling gitu loh. Tapi ya semangat buat para pejuang kanker. Semangat. Karena banyak juga teman-teman kita yang cancer yang bisa sembuh ya. Banyak sekali contoh-contoh. Jadi intinya memang mati gak ada yang tahu, tapi berusaha itu harus. Siap. Berarti lu laki-laki banget ya kalau memperjuangkan istri lu yang sekarang ya? Iya dong. Laki-laki banget ya? Laki-laki dong. Laki-laki banget. Nah tapi untuk lu yang pas nembak di ajang pencarian bakat itu lu emang ada sedikit buat sensasi atau memang bener-bener gue pengen serius ini cewek nih gitu? Dalam waktu yang singkat ya? Gue tuh tipikal cowok yang beda. Gue pengennya ngelakuin hal yang beda. Gue gak mau mainstream, gue gak mau sama orang. Termasuk urusan pribadi gue yang ngelamar cewek itu orang pakai bunga, dinner segala macam biasa. Atau di mana gue nggak bisa flexing dengan harta untuk melamar bini gue. Gue lewat kesempatan yang ada tapi susah. Tidak semua orang bisa gitu. Makanya sedikit nekat lah ya. Nekat banget. Untungnya diterima kok agak ya. Se-Indonesia ya. Sad boys gue. Tapi kru tahu pada saat itu? Iya kan gue minta tolong tim kreatif untuk menyiapkan bunga. Gitu dan cincin kalau nggak salah. Cincin itu kan formalitas saja. Jadi akhirnya gue beli cincin. Gue kan gue memang nyiapin cincin tapi gue lihat cincin lu bagus gak sih? Katanya bagusan itu gitu. Akhirnya ternyata cincinnya yang formalitas gitu ya. Akhirnya gue beli cincin ya itu memang kasih. Di hari itu minta tolong gue menembak, boleh nggak? Boleh banget katanya. Kata kru boleh banget dan ini bukan gimmick gitu. Oke. Kenapa? Kata dia bilang. Ya pengen aja, kan kenapa kalian gak mau, gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Oke, kalau trending gimana nih? Kalau trending gimana nih? Kalau trending ya gimana? Kata dia, yaudah gitu. Akhirnya ya ternyata trending. Iya. Saat itu. Iya. Nembak di ajang pencarian bakat ya. Berarti memang lu bener-bener udah mantep banget di luar dari lu anti mainstream untuk segala sesuatunya. Berarti lu bener-bener udah mantep banget sama nih cewek, bener-bener akan gue seriusin. Iya dong, dari awal gue ketemu dia dan nyokap gue bilang udah ini aja. Oke, udah lu mantap. Iya. Udah kacamata kuda. Udah. Buka dikit? Enggak. Gua alhamdulillah.
Gue udah mau 7 tahun sama bini gue bersama ya. Kan nikah kan udah baru mau 3 tahun nih. Tapi gue pacaran 4 tahun. Udah mau 7 tahun. Gue merasa alhamdulillah sejauh ini Allah melindungi gue. Untuk dari kacamata yang lain. Untuk gitu. Kacamata kudanya benar-benar rapet ya. Benar-benar rapet. Nah, yang lu pelajarin dari kejadian lu nembak di ajang pencarian bakat itu berarti laki-laki memang harus melakukan sesuatu yang lebih niat gitu loh untuk mendapatkan orang yang emang dia pengen dapetin. Oh iya dong, sesuatu yang besar itu harus effort besar juga dong. Gak ada tuh lu effortless terus lu dapet sesuatu yang besar gitu. Wah, bisa, tapi lu gak bisa bertahan dengan lama. Iya. Kalau pengen dapetin sesuatu yang besar ya lu juga harus berjuang besar. Iya gitu. dong, berkorban juga. Gitu loh. Tapi kalau pemahaman soal cinta apalagi dalam pacaran dan juga rumah tangga menurut lu seperti apa? Sebagai kepala keluarga suami nih gitu dan juga dulu masih pacaran, ada bedanya gak buat lu? Beda banget. Ternyata walaupun gue sudah 4 tahun pacaran, ketika gue menikah beda banget. Ternyata masih banyak hal yang gue tidak tahu gitu loh. Begitupun sebaliknya ke gue. Banyak hal yang memang kita belajar bareng. Namanya juga rumah tangga. Memang kita step by step untuk mencapai common goals kita gitu. Jadi gue rasa banyak hal yang gue belajar di pernikahan 3 tahun terakhir. Ya mungkin udah ada yang lama ya, kalau lu bang udah lama gitu. Gue merasakan banyak hal yang sangat, kenapa gak dari dulu? Sampai gue ngomong, kenapa gak dari dulu? Iya. Ya kalau gue ngelihatnya kalau udah berumah tangga itu hidup lebih teratur sih. Iya. Hidup lebih teratur, lebih terkonsep gitu loh ya kan. Meskipun ada orang bilang kebebasannya direnggut, tapi kebebasan yang direnggut itu adalah untuk lu sampai di jalur di mana lu lebih teratur dalam hidup. Iya. Iya gak sih? Sebenarnya kebebasan itu juga relatif ya. Sebenarnya. Cuman kalau buat gue masih merasa bebas-bebas aja. Karena kebebasan gue bukan berarti gue sama perempuan lain. Atau gue dengan kesenangan lain yang berupa hal-hal negatif, enggak. Gitu loh. Gue alhamdulillah sih gue tidak ditargetkan untuk hal seperti itu kayaknya. Jadi gue masih merasa bebas kok dengan gue menikah. Itu dia, makanya semoga kalian yang belum dapat bisa mendapatkan sosok yang memang sefrekuensi. Yang pas gitu ya. Gitu. Makanya coba sebelumnya itu tobat, sholat apa? Sholat taubat nasuha. Sholat taubat nasuha. Man, lu cobain man, biar lu dapat pasangan. Jadi biar lu nggak galau-galau lagi. Lu kan gitu. suka man, jadi jangan tuh man. Sholat taubat nasuha. Jadi kita mau mohon ampun biar dapat yang tepat gitu. Iya dong. Ya kan? Iya dong. Tapi yang namanya hubungan itu emang dekat dengan pengorbanan nggak menurut lu? Iya dong. Perjuangan tanpa pengorbanan no. Perjuangan itu harus sama rata dengan pengorbanannya. Sama karena nggak ada perjuangan tanpa berkorban. Nggak ada berkorban tanpa perjuangan. Berkorban doang sakit hati, berjuang doang sakit hati. Ya. Dua-duanya itu nggak bisa dipisahkan. Harus bareng ya. Harus. Dan kalau misalnya dapat pasangan yang juga ngelakuin hal yang sama, ya udah terciptalah goals itu kan. Oke. Nah, ini kalau kita balik lagi ke drive, ini buat istri lu sendiri pada saat lu masuk ke dalam drive, dia termasuk orang yang paling support nggak? Support. Alhamdulillah. Dia itu selalu support dengan pilihan gue. Dia tidak memaksa untuk ini aja enggak. Dari pilihan-pilihan itu gue pasti memilih itu sendiri karena gue yang lebih tahu untuk menjalankan kan. Bini gue cuman wah banyak banget yang nawarin kamu, dia bilang. Oke, dia senang gitu. Dia ada kebanggaan lah namanya suaminya. Akhirnya gue kayaknya pilih drive. Kenapa alasannya gini. Oh oke. Masuk akal. Gini. Oh oke. Gak apa-apa. Jalanin aja. Gila. Aku dulu. Jadi kita langsung throwback gitu loh. Aku dulu dengerin lagunya di sinetron Candy bla 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 gini. Oh jadi gue juga sama kan. Relate tau gue juga sama gitu loh. Akhirnya iya gini. Kita ngapain dulu gitu. Jadi support banget. Oke. Nah sekarang lu juga ada konten barengan sama bini ya? Alhamdulillah ada. Namanya apa? Pasutri FM. Pasutri FM. Itu emang lu konsepin atau secara uhuy? Spontan. Uhuy ya kan? Itu tercipta aja nggak sengaja atau memang lu konsepin karena lu dua-duanya emang penyanyi gitu? Gak sengaja. Nggak sengaja. Gue tuh bingung. Gue
kita sama-sama penyanyi tapi nggak ketemu genrenya gitu loh. Gua dengan karakter vokal seperti ini susah gitu untuk nyanyi lagu-lagu kekinian gitu loh. Gua kan suara gua, nyanyi gua ini peninggalan era lama gitu kan sebenarnya. Kalau bini gua gengsi banget lagunya gitu. Susah gua mau dengerin lagu duet zaman sekarang. Satu dua doang yang ngerti, itu pun nggak cocok suara gue. Akhirnya saat itu bini gue, lagi booming banget lagunya Casey Lefron kan, menangis, Akhirnya bini gue bikin coveran tuh di mobil, nyanyi dia di jalan. Pas bagian tingginya, melengkingnya itu gue potong. Nanti kau kembali, posting, bagus, posting. Wah, rame banget ternyata. Oh yaudah lanjutin gue. Yaudah lanjutin yuk, ayo. Udah. Jadi pas Stream FM itu syaratnya adalah lagu perempuan yang dibikin duet. Oh, lagu perempuan karena buat vokal suara lu gitu loh ya kan. Iya, dan gue tidak boleh turun chord. Oh. Siksa banget kalau manggung sama bini gue. Tapi kan seru juga kan. Seru. Ada debatnya juga gak sih kalau satu konten sama pasangan tuh apalagi bini gitu? Ada lah. Lagu ini aja, lagu itu aja. Kamu kurang ini, kamu kurang itu. Terus aku gimana? Ada lah. Gak mungkin. Itu dan justru hal seperti itu yang bikin semuanya jadi lebih sempurna. Iya benar. Orang kan banyak menyangka kalau ini, kalian kalau berantem pakai nada nggak sih? Iya. Kadang-kadang iya. Misalkan dia bete, tiba-tiba nyanyi, baby aku inginkan putus ya. Seru juga ya. Berarti kalau marah juga pakai nada gitu. Lebih sering sekarang gitu sih. Ternyata itu gue belum sempet bikin kontennya aja sih sebenarnya karena gue pengen itu real sih, gak mau yang settingan. Jadi gue tunggu dia lagi marah-marah, gue tahu nih di part dia nyanyi kayak gue videoin aja gitu. Iya, marahnya jadi bercanda jadi. Iya. Gitu. Akhirnya jadi keharmonisan lagi ya. Waduh, pria romantis ternyata ya. Oke Sel, thank you, terima kasih banyak. Sama-sama. Lu udah mampir ke Garasi Komoriki, ke podcastnya gue. Mudah-mudahan Drive makin melesat. Amin ya Allah. Project solonya juga rame. Amin. Gitu loh. Dan rumah tangga pun semakin bahagia. Amin. Terima kasih. Dan ini kita juga banyak belajar nih buat laki-laki yang masih belum punya pasangan. Kenapa lu masih belum punya pasangan? Karena lu kurang berjuang. Lu kurang berkorban. Lu cuman main game doang terus berharap ada seorang cewek yang baik, yang setia, yang nurut datang ke lu. Mimpi. Gak ada yang kayak gitu. Mimpi, lu harus berjuang gitu loh. Dan benar-benar harus menjaga hubungan itu. Terakhir. Apa? Menurunkan ego menurut itu berjuang apa pengorbanan? Menurunkan ego buat gua tipis nih. Tipis nih kalau menurunkan ego tergantung momennya. Oke. Tergantung momennya. Kalau misalnya menurunkan ego karena kepentingan banyak, berarti itu adalah tanggung jawab. Pengorbanan ya. Pengorbanan. Okay. Kalau perjuangan berarti untuk kebahagiaan bersama, misalnya gitu loh. Goals ya. Iya, misalnya gua dulu itu nongkrong banget anaknya. Nah, pada saat gua udah berkeluarga, berarti waktu nongkrong ini udah gua potong untuk waktu gua sama keluarga. Oke. Nah, berarti gua nurunin ego gua. Karena pada saat gue nongkrong pun, nongkrongnya juga obrolannya juga udah beda kalau kita udah nikah gitu loh ya kan. Dan semuanya pun juga udah pada berkeluarga juga. Jadi nongkrongnya udah gak seseru dulu juga gitu loh ya kan, udah beda. Udah gak bisa selama dulu juga. Iya gak bisa, jadi ya tergantung. Kalau lu gimana nurunin ego? Nurunin ego gue tuh selalu nurunin ego sih. Terutama di hal-hal di goalsnya. Iya. Karena gue tidak memikirkan, alhamdulillah gue tidak pernah memikirkan diri gue sendiri. Iya. Itu kasarnya, yang penting kalian berdua deh. Iya. Gitu. Itulah laki-laki kan. Iya laki-laki seperti itu. Itulah laki-laki. Makanya banyak banget orang bilang handphone laki-laki lebih jelek daripada handphone perempuan. Itu bener. Ih serius. Nih ya, gue beli iWatch nih ya, baru. Gue pengen banget. Ih bagus buat aku dong, ya udah makasih. Iya. Gue beli handphone nih, apa yang terbaru set. Bini gua. Jadi gua pakai bekas bini gua. Punya gua buang. Sorry, gua jual. Iya.
Misalnya gue beli apa, ih bagus punya kamu mau? Ya udah ambil lah. Padahal udah mati. Duh gue pengen banget itu. Tapi ada satu hal yang kebalik. Apa tuh? Kostum bajunya bini gue itu selalu gue pakai panggung. Oh cocok emang? Satu badan. Jadi kemeja, jaket-jaket, crop top enak, itu seru, sering gue pakai di drive. Itu baju bini gue semua. Ya dia nggak komplain gitu. Dia cuman serius kamu, tapi bagus ya, cocok banget. Yaudah di sana, bagus kan. Udah pakai. Jadi gue kalau mau belanja kostum, suruh bini gue belanja. Lu udah pasti bisa untuk make. Iya, gue pakai, bini gue pakai. Oke, itu dia teman-teman. Excel Ramada, vokalis Drive. Thank you, brother. Terima kasih Komoriki. Semangat anak rantau.